Udah ini. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, Nadila udah. Ini si Ira nggak ini ya? Nggak join ya? Nggak tahu, Kak. Udah kita mulai aja lah ya, biar cepat. Nanti Oke, biar Kak. aja dia nyusul. Oke. Oke, langsung aja lah ya. Ya. Kita buka soal pertama kita itu. Ini. Oke, ini soal yang 6.62. Di sini soalnya aku udah terjemahin 15, ada 15 katanya pengujian Misi, Kak. dari ya. Kak Pris. Ya. Tampilannya belum bisa. Oh, belum ya. Tunggu. Oke. Sebentar ya. Biar di share screen dulu. Oke, udah. Udah, Kak. Oke. Ini soal 6.62. Di sini ya aku udah terjemahin. Ada 15 pengujian dari kekerasan suatu baja. Nah, data yang dihasilkan itu ditunjukkan pada tabel 6E.21 seperti yang kita lihat ini. Terus di sini kita ditanya apakah masuk akal untuk berasumsi bahwa kekerasan si baja itu terdistribusi secara normal katanya. Nah, maka dari itu kita akan menyelesaikannya menggunakan Minitab. Di sini aku udah pindahin ke Excel biar lebih mudah waktu kita mau olah di Minitab. Jadi ini tuh udah aku pindahin ke Excel. Ini langsung kita copy aja. Kita bawa ke Minitab. Nah, ini aku udah buka Minitab-nya duluan. Kita paste aja di sini. Nah, untuk melakukan pengolahan datanya, terlebih dahulu kita harus cek dulu kenormalan dari data kita ini. Apakah data ini bisa kita olah selanjutnya atau tidak. Jadi kita harus menguji kenormalan datanya dulu. Kita ambil start di menu Minitab-nya. Tunggu ya. Biar aku share dulu Minitab-nya. Sebentar. Susah ya. Sebentar ya. Oke, Kak. Mungkin itu delay itu. Biasalah. Udah lama kita nggak pakai ini. Jadi sedikit. Setahun. Oke, tunggu ya. Minitab berapa? 16? Ini Minitab 19. Oke. Oke, tunggu ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Sudah. Nah, jadi ini tadi untuk harness-nya ada 15 pengujian dengan kode datanya itu ada 15 di sini. Bentar ya, biar dibesarin. Nah, ini ada 15 datanya. Nah, untuk mengolah ini di Minitab, kita pertama-tama harus lihat dulu data kita ini valid apa enggak. Caranya kita ke menu Start, kemudian kita bisa dari basic statistik, terus kita ambil yang namanya normality test. Atau kita bisa dari grafik, kita ambil probability ini. Ini juga bisa. Probability plot bisa. Ini. Tapi biasanya pakainya yang ini. Biar lebih gampang. Jadi kita lihat pakai ini dulu. Kemudian di variabelnya, variabel ini dia nanya apa yang mau kita tes. Kita masukkan aja dia. Data yang kita mau lihat. Kemudian kita okekan aja.
Nah, ini hasilnya udah keluar. Seperti biasanya waktu kita belajar di eksperimen kemarin, Design of experiment. ya design of eksperimennya, ini sama aja. Jadi ketika poin-poin yang titik-titik biru ini itu berada dekat dengan garis lurusnya, berarti data yang kita miliki dinyatakan normal. Tidak ada yang menjauhinya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahuinya bahwasanya ini normal, selanjutnya kita selesaikan untuk langkah selanjutnya, yaitu untuk mengetahui apakah terdistribusi normal. Nah, karena kita di sini judulnya itu adalah apa sih, control chart, jadi kita pakai ini menu di static quality control chart, peta kendali. Ya, jadi kita pakai peta kendali. Terus itu kan kita nggak tahu tuh berapa meannya, berapa standar deviasinya. Jadi kita bisa pakai yang individual karena kan dia cuma sendiri. Kecuali mungkin kalau tadi ini ada beberapa data, kita bisa pakai yang subgroup. Tapi karena dia hanya satu, hanya individual aja, jadi kita pakai individual aja. Nah, di sini kita bisa pakai ini IMR. Kemudian kita masukkan variabelnya sama seperti yang tadi. Kita klik aja 2 kali atau klik sekali terus select. Setelah itu langsung aja kita oke kan. Nah, di sini membacanya pertama kita harus lihat dulu moving range-nya ini. Moving range-nya ini kita harus lihat poin-poinnya ini ada yang keluar nggak dari garis batas limit atas atau limit bawahnya. Nah, dari data yang kita punya ini atau data yang dimiliki oleh soal 6.62 ini terlihat bahwasanya moving range-nya itu normal karena nggak ada yang di luar batas. Artinya dia ini berada dalam kendali. Kemudian selanjutnya baru kita lihat untuk individual value-nya itu. Yang ini, individual value atau IMR chart of hardness code yang tadi. Nah, di sini juga dia terkendali, tidak ada yang melebihi batas atas ataupun batas bawah. Di sini kita bisa lihat untuk batas atasnya itu berada di 61.82, kemudian untuk mean-nya itu atau rata-ratanya itu ada di 53.27 ya. Kemudian batas bawahnya itu atau lower-nya itu ada 44.72, sama yang ini juga tadi. Di sini juga kita bisa lihat berapa batas bawah, berapa batas atasnya, dan berapa rata-ratanya. Begitu, jadi kesimpulan daripada ini tadi, soal kita, masuk akalkah kalau dia itu dikatakan terdistribusi normal katanya? Masuk akal karena kita punya data yang menunjukkan bahwasanya dia berada dalam kendali atau berada dalam kontrol. Begitu. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi yang kedua? Atau ada yang mau ditanyain dulu dari sini, dari apa namanya, dari soal kita yang 62 ini? Berarti saya Kak, berarti kalau untuk gunain, saya kan agak kurang paham sebenarnya. Jadi ngegunain statistik yang tadi itu berarti melalui, kalau cuman sekedar satu doang, nggak ada tabel kedua atau lebih dari 2 tabel, cuma satu tabel yang ke bawah, itu berarti menggunakan individual. Iya, kita pakai gitu ya, individual aja, iya. Oh. Atau ada yang lain mungkin kan itu kan sekedar pengetahuan aku aja yang aku lihat, siapa tahu yang lain punya apa namanya informasi yang lebih bagus, yang lebih banyak gitu. Nah, di sini aku udah susun dia ya tadi di apa namanya PPT atau PowerPoint-nya. Jadi ini tadi uji kenormalan datanya. Di sini kita udah bisa lihat dia normal, kemudian di sini juga udah
Aku buat kesimpulannya bahwasanya graf yang dihasilkan menunjukkan bahwa data moving range-nya itu in control atau terkontrol, berada dalam kendali. Nah, hal itu dapat kita lihat dari data yang menyebar masih di dalam batas limit atas dan limit bawahnya, jadi nggak ada yang keluar. Kemudian grafik dari individual value-nya juga sama, berarti berada di dalam batas limitnya. Atau kalau biasanya dibilang kurva juga bisa ya, ini pokoknya batasnya ini nggak boleh terlampaui. Nah, di sini kesimpulannya, tadi katanya kan pertanyaannya masuk akal kah katanya, makanya kesimpulannya masuk akal jika kita berasumsi bahwasanya kekerasan uji kekerasannya itu terdistribusi secara normal, jadi data-data kita tuh valid gitu. Oke, begitu aja dari soal dari ini yang pertama kita bahas ya, 6,62-nya. Nah, soal yang kedua ini. Oke, teman-teman. Iya, Di Kak. sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 6.6. Kak Apiska boleh bantu share screen? Iya, tunggu ya. Ini ya. Oke, ini bahasa Inggrisnya. Oh, Kak, yang di sebelah, yang di bawahnya juga. Yang di bawahnya ini. sama soal Oh, sama jawabannya. oke, ini. Nah, di sini kita ada soalnya itu adalah komponen used in cellular telephone are manufactured with nominal dimension of 0.3 mm and lower and upper specification limits of 0.265 95 mm. Dan ini kita di sini disuruh cari yaitu estimasi dari mean dan standar deviasinya untuk prosesnya. Lalu suppose that parts below the lower specification limit can be reworked, but part above the upper specification limit must be scrapped. Estimate to proportion of scrap at work product by this process. Dan yang C untuk min-nya, untuk min sebuah proses ini bisa di reset by fairly simply adjustment what value of the process mean work that recommended. Di sini kita lihat ada informasinya, itu adalah X sama dengan 0.3015 mm. Untuk R-nya ada 0.000154 mm, USL-nya ada 0.295 mm, LSN-nya ada 0.305 mm, dan Q-nya sama dengan 3, dan P-nya sama dengan 0.3000 mm. Kak, slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini kita untuk mencari A, yaitu using table for factors for the construction of control chart is given that for K3 value of the constant depending on the sample is di kuadrat sama dengan 1693 dan minnya adalah X sama dengan 0.3015. Nah, kita lihat dari standar deviasinya dari R yaitu seperti rumus di bawah ini, yaitu R sama dengan D kuadrat sama dengan 0.00154 dikurang 1693 sama dengan 0.0009096 mm. Nah, untuk yang B-nya juga seperti yang tadi, P-nya sama dengan P, rumusnya sama dengan P dikali X, lebih kecil daripada 0.295. Jadi X-nya sama dengan 0.295 dikurang 0.3015. Jadi hasilnya sama dengan minus 7.1046. Jadi convert the presentasinya itu adalah 0
dikali 100 sama dengan 0. Karena setiap angka yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya akan tetap 0. Next-nya, Kak. Nah, ini untuk coefficient scale produce during the process yang sudah diberikan, yaitu adalah seperti di bawah ini. P sama dengan P dikali X lebih besar daripada 0.305. Berarti sama dengan 0.305 dikurang 0.315 hasil dan hasilnya adalah 0.0000.6 dan comfort percentage-nya adalah 0.006 dikali 100 sama dengan 0.006. Dan 3, 4 from the normal tables is 0% and 0.006% of the parts produced by the process will be reworked and scrap response. Coba next-nya, Kak. Nah, untuk yang C-nya dia suppose that mean of this process can be reset by fairly simple adjustment. Then the recommended mean will be P 0.3000 mm dan proportionnya of the reward produced during the process control at the new mean is given below. Jadi rumusnya di sini ada P dikali X lebih kecil daripada 0.295. Jadi 0.295 dikurang 0.3000 dibagi 0.00956 dan hasil akhirnya adalah 0.000 dan convert percentage-nya adalah 0 dikali 100 dan hasil tetap 0 dan proportion of the produce during the process-nya seperti di bawah ini dengan rumus P sama dengan X lebih besar daripada 0.3005 dan 0.305 dikurang 0.3000 dibagi 0.000996 untuk hasil akhirnya adalah 0.0001 dan convert percentage-nya adalah 0.001 dikali 100 sama dengan 0,01. Retrieval from normal tables 0% and 0.01% of the part produced by process will be reworked and scrapped respectively. Nah, Kak, next ada lagi nggak? Nah, mungkin itu aja penjelasan untuk soal 6.6 dari saya. Dan terima kasih. Ada yang bertanyakan nggak, guys? Kalau dia diaplikasikan di Minitab gimana? Itu nggak diaplikasikan Kak di Minitab karena itu datanya memang udah ada dari sananya. Jadi kita nggak perlu ke Minitab lagi untuk cari datanya gitu. Oh, jadi itu aja ya? Nggak ini ya? Itu ada rumus yang tadi itu aja untuk sebagai referensinya kalau ada soal kayak gini lagi. Oke. Itu cuma langsung hitung-hitungan aja, Kak? Iya, itu langsung hitung aja. Itu nggak pakai Minitab. Yang pakai Minitab cuma 0.6.2 tadi aja. 2 tadi ya? Iya, ya, kemarin aku tanya sama Vicky karena kan soal Bapak bilang kita harus yang pakai table. Nah, soal kita satu nggak pakai table. Makanya aku tanya. Tapi benar juga. Tapi benar juga sih, Kak. Soalnya kalau dilihat dari 6.6 nggak ada table sama sekali. Iya, makanya. Iya, enggak. Ini kita nggak pakai table. Dia nggak pakai table. Dia tuh datanya udah ada dari soal. Jadi kita cuma cari rumus aja buat menyelesaikan apa tadi permasalahannya. Tadi kan ada A, B, C, D. Satu disuruh estimate mean dan standar deviasi gitu. Iya. Oke, berarti ini udah disatukan semua berarti kan 1 sampai 10 ini berarti ada 2 soal di sini semua kan? Iya, ini ada 2 soal yang berbeda. Dan setiap soal itu dia ada bagian-bagiannya untuk yang 6.6. Jadi setiap satu soal ini dia ada perbandingannya. Coba di PPT yang tadi di bawahnya, coba kalian lihat itu kan rumusnya ada 2 tuh dalam 1A kayak gitu. Coba yang paling atas, Kak. Nah, cobalah ini aja, isi aja ada 2 gitu. Iya, karena dia nyari perbandingan. Di bawahnya lagi, Kak. Bawahnya. Di bawahnya. Ya, ini dia ada perbandingannya. Kayak kalau ini dia enggak, ini juga enggak. Tapi kalau yang untuk B sama C itu dia ada perbandingan 2 rumus. Nanti kita tuh lihat convert percentage-nya tuh dari
dari keterangan yang paling bawah tadi. Iya, tunggu sebentar. Aku kemarin udah artiin soalnya yang nomor 6.6 ini sih. Tapi di mana ya? Aku lupa. Oh ini. Terjemahan soalnya itu bilangnya komponen yang digunakan pada telepon seluler diproduksi dengan dimensi nominalnya 0,3 mm kan? Itu apanya itu, Dil? Yang mana? Yang 0,3 mm katanya. 0,3 M. Yang mana tuh Kak? Coba boleh scroll nggak? Soal kita Boleh tunggu ya. di-cursor nggak ke mouse-nya yang mana? Tunggu ya, biar aku lihat lagi. Tunggu. Baterai aku hampir habis. Habis. Iya, Ini mau kenapa sih Ira keluar masuk Ya, jaringan kali jaringan. jaringannya? Mm-mm. Bukan ini dah. Nggak jadi kita kerjain itu. Tunggu ya. Mm. Yang Berapa? Hmm? Yang berapa tadi kakak bilang 0,3 mm ya? Iya. Mungkin itu standar deviasi mungkin kak? Enggak ya? Iya. Itu soal Kan di pokoknya bawah di atas itu ada keterangannya Kak. Di bawah soal itu ada, coba Kakak tengok di slide nomor 6. slide nomor 6. Ah ya ini. Slide nomor 6. Oh, Ya, K-nya, K ini yang ada. 3. Heeh. K-nya 3. Ini semua kayak diketahuinya lah. Iya. Terus Dan di bawah itu sebagai luarnya rumus kita tinggal masukin aja. Gitu. sama upper. Berarti ini enggak inilah ya, enggak pakai Minitab kita ya. Ya, ini enggak Kak. Karena Terus data-data yang udah ada di pusing soal. aku. Kayak mana masukkan Mungkin rumus ini- ini ke Minitab gitu. Mungkin ini udah langsung rumus yang kakak soal pertama tadi kak. Jadi yang kesimpulan yang di soal tadi udah ada di lanjutan di soal nomor 2. Ini kan yang tadi Ya. kita ketahui upper dan lowernya, terus kita ketahui juga Iya. jadi kayak dia udah langsung. Iya benar-benar. Makanya mau pecah kepala. Kayak mana masukkan ini ke Minitab? Iya, karena kan kalau Minitab itu biasa kan based on table ya kan Kak? Makanya mungkin kemarin kasus case-nya kan, study case yang di pertama tadi udah kakak selesaikan, lanjut ke mungkin ini soal yang berbeda tapi dengan step yang kakak kasih tahu tadi. Jadi kan Nadila jelasin lagi dengan hitung-hitungan. Berarti yang pertama itu kita belum tahu nih ya kan mian berapa standarnya. Nah, soal yang ini udah tahu deh nih gitu ya. Iya. Benar-benar. Karena soalnya udah menjelaskan semua standar deviasinya berapa, specification limitnya ada berapa, terus untuk control chart of this prosesnya ada subgrupnya ada size berapa kayak gitu. Jadi kita tinggal masukin ke rumus aja gitu. Kalau biasa kan dia kalau misalnya pakai Minitab itu kan dia based on table, dia cuma ngasih kayak suatu pernyataan yang singkat dan data-data itu kita dapatkan dari tabel dan kita masukin di Minitab baru kita running kan ya kan Kak, nanti dia keluar hasilnya grafiknya, diagramnya gitu. Betul sekali. Tunggu, kita harus buat nih link kita di sini. Boleh nggak? Boleh. Ya kan, video. Bener. Nanti lupa. Besar banget. Tunggu, kita harus kecilin dulu. Maaf nih Kak, enggak sekalian aja kita gabungin PPT 1 punya kakak sama punya kakak Nadila biar udah digabung Nadila itu, yang dikirim Nadila. Aku udah gabung. Nanti tinggal rename aja ya guys untuk rename tugasnya aja. masing-masing. Soalnya kan pakai nama masing-masing itunya namanya. Soalnya disuruh kirim masing-masing. Itu nanti yang tadi kan Kak ada beberapa slide tadi yang nggak ada isinya itu dihapus aja biar rapi. Udah kamu hapus kok. Udah aku hapus ya? Udah nih. Oh ya, sorry, aku tadi lupa juga. Iya, pokoknya linknya terus ini kita ini Kak, nomor slide 10. Bantu hapus ya, guys. Enggak, ini link video nih. Oh iya, oke. Tunggu, kita harus screenshot dulu kita ini lagi gabung. Iya. Sorry guys, nggak pakai jilbab. Tunggu ya, aku harus
share screen kita di Minitab. Nanti mana kalian di Minitab kata Bapak itu. Oke, harus nampak Tapi muka Minitabnya. Tapi muka kakak nggak ada. Masa nggak nampak aku? Iya, serius. Coba. Apa aku ini ya? Oh iya, ya ampun. Aduh, jadi selama ini aku. Oke, ini kita print screen dulu kayak gini ya. Si Ira nggak ada ya? Oke. Tadi dia nanya di grup, tapi nggak tahu deh, apa jaringan pas nggak tahu lah. Udah Baru aku aku jawab admin juga. aja kok nggak dari tadi. apa-apa. Ya. Yang penting kan linknya ada nanti. Bilang aja tadi dia agak jaringannya bermasalah. Mm-mm. Mau ngulang lagi nanti kita gimana guys? Nggak sanggup. Iya, udah Jangan jam tuh berapa ini besok aja. Heeh. Oke, ini aku masukin ke sini dulu ya. Oke. Ke sini. Mana tadi? Udah ya. Tunggu, ke sini. Di depannya. Biasanya Bapak minta screenshotan apa kalian mana katanya. Oh, tunggu di sini aja deh. Tempat link videonya. Oke. Baru kita kecilkan. Berapa menit biasanya ini? Tunggu ya, biar aku buat sini. Dimintanya tadi 30 menit. Iya. Kalau Zoom Minimal. berapa? Zoom berapa menit nih sampai habis? 40, Kak. 40. 40. 45 atau berapa? Kayaknya, tunggu. Gimana yang ngeceknya ini? Oke, ini kan kita udah selesai. Tinggal ngupload. Nanti masukkan linknya di sini. Terus, kita ambil yang gedenya. Kak, Mm-mm. itu siapa? Si Ira itu. Ira? Bentar. Nggak ada dia. Minta admit. Nah. Ya udahlah. Tadi aku udah admit juga sih. Tapi, Ya sinyalnya jelek gimana? iya kayaknya sinyalnya yang jelek. Tunggu. Berarti nanti kita kirim 2 ya. Yang satu apa namanya? Yang satunya PPT, terus yang satunya linknya ya. Walaupun linknya udah dicantum di PPT, tapi kita kirim linknya kan. Bukan. Kita Ah iya, kirim aja di apa itu. Pak ini ya, ini Kita- kami gitu. Aku bingung loh, kayak mana ngebesarin ini. Tunggu, dari sini. Oke, aku stop dulu share screen-nya ya. udah berapa? Di mana kita lihat waktunya ini ya? Nggak ada ya? Kayaknya 30 di menit sini. belum. Nggak dapat, nggak tahu berapa dia. Soalnya tadi kita udah lewat berapa tadi? 2:30-an tadi. Iya, kami sebenarnya udah selesai ini, ya kan? Karena ada notifikasi, Kak. Kalau dia udah mau habis 10 menit lagi, dia ngasih tahu notifikasi. Iya, kita tunggu lah ya. Sekalian kita edit dulu ini. Apa sih tadi? Apa kita ini? Ini. Sambil kita edit dulu. Kenapa nggak kamu bilang tadi, Ki? Aku nggak nampak dari tadi ternyata. Nggak tahu, aku kira memang setelan kakak kayak gitu. Mana Kalau ada? kakak setel, Nanti dibilang Bapak itu, mana? ya kalau tahu, Kenapa orangnya nggak nampak? tapi kan ada foto kakak sih. Ada sih, ya udah. Aman deh. Aman itu, udah 100 nilainya itu. Ya sih. Foto kakak aja kalau nggak di awal, di atas itu taruh. Enggak sih, ini aja. Nah, ini kelompok kita. Ini ininya. Gambar. Nanti ku kirim ulang lagi nih ya. Oke, Kak. Yang ada gambar-gambarnya ini. Nah, ini siapa ini? Oh, enggak. Nadila. Keluar dia ya? Habis baterainya. Nadila. Habis baterainya. Oh ya, udah keluar dia. Tapi di sini ada kok dia tadi. Di sini.
Ini ada nih, tapi No. wajahnya tak nampak. Nggak pakai jilbab nih tadi. Oh, nggak pakai jilbab. Pakai kan kayak selimut itu. Mungkin nggak ada. Oke, cukup. Mm-mm. Oke lah, udah ini. Setelah Kak, pasnya itu Udah ya. yang penting. Udah. Kerja kalian besok, Kak? Kerja lah tiap pagi. Kalau nggak kerja kayak mana mau sekolah ini? Mau apa? Mau kuliah? Mau makan? Mau hidup? Masa Syukurlah. pagi. Iyalah. Harus bersyukur masih kerja. Kan banyak di luar sana yang ya belum mendapat kerja mereka. Iya. Lihat job fair lah. Susah. Job fair pun susahnya sekarang. Ya Itulah. ampun, kok jadi curhat kita di sini. Itu kenapa, Kak? Kak itu dari tadi nggak di ACC sama saya. Udah kok ACC lo dari Nggak ada. tadi. Nggak ada Kakak masuk. Coba Tengoklah, update enggak ada lagi. dia masuk. Tengoklah. ha. Sama Nggak Nggak halnya ada dengan aku suruh. sama halnya dengan tadi. Di orang minta submit. Terus yang disubmit nggak ada. Apa Iya. coba? Nggak ada. Enggak masuk dia. Tadi masuk, udah 2 kali ku admit. Tapi kayaknya keluar lagi gitu. Keluar lagi gitu. Enggak apa-apa lah. Yang penting kan ada namanya juga ya di sini ku buat. Mana tadi? Ira, ini ada. Udah Orang pas itu. Udah copy paten paste, itu. copy paste terus. Udahlah. Oke. Udah. Ini nanti aku kirim lagi ya. Nanti aku kirim ulang. Biar yang ada gambarnya itu dikirim. Sama link video. Udahlah ya, kan udah ada ini kan. Udah, Kak. Oh, ini Pas masuk lah. si Ira. Tengok dulu. Masuk dia. Kan tengoklah, nggak gabung kan dia. Udah ku admit loh. Nah, baru dia gabung. Mana ada Ida tadi? Habis Udah baterainya. Kan dibilangnya, habis bateraiku katanya. Kan. Halo Ira, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Coba dulu batin dulu kameranya. Foto nih terakhir nih. Aduh, jelek kali apa. Nggak apa-apa, bentar aja. Coba dulu itu kepalanya. Priska, gas Pris. Mana Dila nih? Udah habis baterainya katanya. Udah itu. Ambil sekali udah itu. Apa tadi dia? Dah. Udah lah ya kan? Udah. Oke, thank you semuanya. Good night. Selamat beristirahat. Selamat bekerja besok. Dadah. Iya, Kak. Siap. Dah. Dah. Night. Night too. See you tomorrow. See you tomorrow See you. too.